Saya ada problem di PowerPoint ya, penjelasan nanti insya Allah saya akan berikan nanti di akhir penjelasan. Suara masih terdengar? Suara saya? Masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Jadi saya ingin mengawali dengan pemahaman terlebih dahulu mata kuliah yang kita akan jalani satu semester ini. Pertama bahwa di semester 2 kawan-kawan belajar metode menulis metodologi penelitian, tapi temanya adalah menulis karya ilmiah. Mungkin kawan-kawan masih mengingat. Nah, tujuan akhirnya adalah bagaimana kawan-kawan bisa menulis makalah untuk semester 3 dan selanjutnya. Nah, semester 6 ini kita akan mempelajari, saya mendampingi kawan-kawan metode penelitian 1 dan Prof. Murtadho di metode penelitian pendidikan atau metode penelitian 2. Nah, di ranah saya, insya Allah, bagaimana saya akan menjelaskan tentang penelitian dasar. Ya. Baik saya dengan Prof. Murtadho mempunyai tujuan akhir bagaimana kawan-kawan bisa mempersiapkan proposal penelitian skripsi yang tentunya akan menjadi bahan ujian di semester 7 nantinya. Ya. Jadi semester 7 itu ada namanya ujian seminar proposal. Nah, itulah proposal yang Anda kawan-kawan ajukan ke fakultas, kepada Dekan untuk meneliti pada skripsi yang kawan-kawan akan garap. Oleh karenanya, insya Allah saya di metode penelitian akan menjelaskan secara runut apa sih yang dimaksud dengan penelitian. Lalu apa harapannya? Lalu apa yang akan kita lakukan dalam penelitian? Lalu bagaimana melakukan penelitian? Nah, saya fokus di situ, plus saya akan menjelaskan bagaimana merangkai proposal yang bisa kawan-kawan gunakan pada semester 7. Oleh karenanya, saya memotivasi kawan-kawan, ya, apa yang kita akan kerjakan adalah bagaimana kawan-kawan menghasilkan proposal yang bisa digunakan di semester 7. Oleh karenanya, metode penelitian akan dilaksanakan secara tutorial. Saya akan menjelaskan, lalu kita diskusikan, sampai satu semester ini kawan-kawan bisa menemukan tema apa yang menarik untuk dikaji dalam penelitian, sehingga tugas akhir UAS adalah proposal penelitian. Oke, saya sudah menjelaskan saat ini di pertemuan perdana, tugas akhir kawan-kawan adalah proposal penelitian yang akan saya ujikan secara lisan. Ya, bagaimana teknisnya? Proposal penelitian ini sebanyak 15 halaman dengan 15 referensi atau judul buku. Nah, bagaimana membuatnya? Itu yang akan kita dampingi selama satu semester ini. Jadi, pada pertemuan ke depan saya akan jelaskan apa sih penelitian, bagaimana metodenya. Lalu akan saya jelaskan bagaimana ragangan proposal. Proposal, apa sih isi proposal, itu yang akan saya jelaskan. Sebentar, saya agak masalah di PDF, mungkin saya cari di PowerPoint ya. Saya terlebih dahulu cari dulu untuk PDF-nya sebentar. Oke, enggak ada. Ragam.
Nampak, kawan-kawan? Sudah, Ustaz. Nah, yang akan kita jelaskan nanti adalah ini. Jadi ada subproposal yang akan kita sama-sama saya jelaskan terlebih dahulu, dan kawan-kawan akan membuat pada akhir UAS di mata kuliah metode penelitian yang saya ampu adalah proposal. Ya. Proposal apa isinya? Ini A, H, I, J, K sampai K ya. Mohon maaf, ini daftar pusaka J harusnya. Nah, cuma nanti akan saya jelaskan. Di penyusunan ini tidak ada, nanti akan saya jelaskan. Nah, proposal ini berjumlah 15 halaman dengan 15 referensi. Nah, bagaimana teknisnya nanti saya akan jelaskan. Namun demikian, saya ingin tekankan dari saat ini bahwa tema yang akan diangkat oleh kawan-kawan dalam proposal itu perlu dipikirkan secara matang dan mendalam. Kenapa saya jelaskan demikian? Saya harap seluruh mahasiswa ya yang saya ajar saat ini itu bisa menuntaskan proposal secara baik sehingga bisa digunakan pada semester 7. Apa kegunaannya? Apa nilai positifnya? Kawan-kawan, ketika kita garap dengan serius proposal saat ini di mata kuliah saya, metode penelitian, kawan-kawan akan dimudahkan di semester 7 tidak disibukkan mencari judul, menggarap proposal. Sehingga apa? Proposal yang saat ini diampu oleh saya dengan kawan-kawan, kita diskusikan dalam satu semester ini, disiapkan tuh untuk semester 7. Kenapa? 4 tahun yang lalu saya sudah mengampu metode penelitian dan saya analisa setiap satu semesternya apa sih kendala dari mahasiswa. Ternyata apa? Kendalanya adalah menghadirkan proposal ketika sempro. Artinya ketika ada ujian sempro, satu mahasiswa masih mencari apa ya tema yang menarik. Sampai apa? Masih berkonsultasi judul. Padahal saatnya untuk ujian. Yang kedua, otomatis proposalnya belum dibuat. Nah, itu banyak yang terjadi. Banyak mahasiswa yang memang terlambat untuk mengikuti ujian proposal seperti teman-teman yang lainnya. Nah, saya mendorong dan memotivasi kawan-kawan di kelas C ini bagaimana memaksimalkan mata kuliah metode penelitian dengan hasil akhir adalah proposal penelitian yang Anda akan siapkan untuk apa? Ujian sempro. Otomatis satu, judul yang diajukan adalah dalam ruang lingkup PAI. Yang kedua, judul yang Anda tawarkan nantinya, satu, pastinya saya akan berkata hitam putih. Maksudnya apa? Nanti setiap individu mahasiswa akan menemukan masalah lalu merangkai judul yang ditawarkan. Saya akan terbuka dengan kawan-kawan. Pertama, bahwa ketika judul sudah dibahas oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah, baik sudah jadi skripsi ataupun dalam penelitian, maka akan saya katakan judul ini sudah ada. Maka saya sarankan ganti. Kenapa saya lakukan hitam putih? Saya tidak mau menjebak. Kenapa menjebak? Contoh misalnya. Oh ya sudah nih judul ada, tapi silakan gunakan. Anda ketika melakukan penelitian, proposal, pasti membuat proposal loh. Ketika membuat proposal, sudah semangat membuat proposal, lalu mendalami proposalnya, ketika ujian ternyata judulnya sudah ada. Dan saya tidak menginformasikan, otomatis 100% itu proposal akan ditolak. Pastinya kawan-kawan akan mengerjakan kedua kalinya atau ketiga kalinya. Nah, itu yang
yang saya tidak memberikan ruang penyesalan. Satu, saya kasihan dong ke mahasiswa kalau tidak dikasih tahu bahwa judulnya sudah ada. Capek 2 kali istilahnya. Maka saya akan paitkan dari awal. Nah, ACC judul, ya ACC judul untuk penelitian skripsi itu tetap pada ruang ujian sempro. Ingat ya. Lalu konsultasi itu dilakukan kepada Kaprodi. Nah, saya konsultasi itu dalam ranah pengampu mata kuliah metode penelitian. Jadi silakan digunakan oleh kawan-kawan dalam 1 semester ini untuk mengajukan judul untuk penelitiannya. Oke, walaupun saya tetap membuka mahasiswa yang saya ampu metode penelitiannya 2 tahun yang lalu masih konsultasi. Yang 1 tahun yang lalu saya ajar masih konsultasi sampai sekarang. Tapi ranah saya memberikan masukan. Ibaratnya saya konsultan saja. Oke. Nah, pada kelas ini saya sebagai pengampu mata kuliah plus konsultan kawan-kawan silakan. Nah, saya harap jadi kembali saya memotivasi bahwa tema yang akan diangkat itu tema yang relevan, masuk kepada ruang lingkup penelitian PAI dan belum pernah diteliti oleh mahasiswa atau ya mahasiswa Fakultas Tarbiyah, baik yang sudah lulus ataupun sedang dalam penelitian, yang pasti saya akan menjelaskan, oh ini judul, oke, belum diteliti, silakan. Hitam putih ya, jangan menganggap bahwa saya mempersulit, enggak. Kenapa? Ada yang mengajukan sampai 15 judul, saya pernah dikonsultasikan sampai jam 11 malam, dia konsultasi 15 judul. Saya katakan, ini 15-nya nggak bisa. Kenapa? Ada semua. Insya Allah, kawan-kawan mungkin hafidhul Quran. Saya setidaknya hafidhul maudhu'at. Saya hafal setidaknya judul-judul penelitian yang sedang diteliti ataupun yang sudah diteliti. Kenapa? Saya membatasi jangan sampai kawan-kawan mengajukan proposal ketika ujian, ternyata judulnya sudah ada. Pasti tertolak. Nah, itu yang saya jaga. Oke. Jadi insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan memahami, ayo kita buat proposal tema yang menarik, yang belum diteliti, sehingga semester 7 kawan-kawan tinggal daftar sidang tanpa memikirkan proposal kembali, dan itu yang insya Allah kita akan lakukan. Itu yang pertama ya. Jadi sifat perkuliahannya tutorial, tidak ada makalah, tidak ada UTS. Yang ada praktik, dan tugas akhir adalah proposal penelitian yang akan saya ujikan. Yang kedua, mulai dari proposal ini saya ingin menekankan kepada kawan-kawan tentang teori kejujuran. Hindari plagiarisme dan ketidakjujuran. Kenapa? Tahun 2002 saya membatalkan satu skripsi yang notabene plagiarisme. Artinya apaan? Plagiarism tool. Plagiarisme yang dibolehkan itu hanya 20%. Oke. Dan kemarin tahun 2022 saya batalkan 1. Di kelompok yang lain ada yang dibatalkan 1 orang dan dipending 1-2 semester atau 2 tahun, saya lupa. Kenapa? Karena memanipulasi tanda tangan pembimbing dan manipulasi tanda tangan padekan. Nah, ini saya harap di kelas ini mengedepankan kejujuran dan sifatnya ini wajib. Ya, jangan sampai bahasa saya, jangan dolimi diri sendiri. Oke ya. Ini yang kedua. Artinya apa? Kejujuran, hindari plagiarisme, dan ketidakjujuran itu harus dihindari. Yang ketiga, saya sebetulnya mengajukan bahwa mata kuliah saya ini offline, full. Cuma karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, belum ada. Kenapa? Semester sebelumnya saya offline kan semua. Kenapa?
lebih efektif gitu. Ketika online ternyata kasihan yang memang saya berkeinginan bahwa kelas saya di metode penelitian ini setidaknya ya harapannya 100% ketika di akhir UAS ini menghasilkan proposal yang siap dipakai ketika ketika sempro. Kenapa? Saya cuma bisa mendampingi itu. Jangan sampai pengalaman saat ini masih ada nih mahasiswa yang harusnya dia sudah melaksanakan bab 1, bab 2, bab 3 masih berkutat di judul. Terus terang sampai saat ini pun saya seperti yang saya jelaskan, saya masih menerima konsultasi beberapa mahasiswa terkait judul yang akan diajukan. Oleh karenanya saya ingin memotivasi kawan-kawan, mudah-mudahan di akhir semester ini proposal itu adalah hasil ijtihad pribadi dan layak untuk diajukan di seminar proposal. Yang selanjutnya bahwa sesungguhnya ketika kita bersungguh-sungguh membuat proposal penelitian, satu langkah bab 1 sebetulnya Anda sudah selesai. Kenapa? Bahasa saya, ketika proposal itu bagus dibuat, layak dibuat, lalu dalam ruang lingkup yang memang tepat di PAI, diujikan, tentunya ada masukan, Anda revisi, Anda modifikasi, sudah jadi bab 1. Sebetulnya tahap pertama sudah selesai. Tinggal apa? Tinggal bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Secara teori, ya saya jelaskan tadi, proposal itu 15 halaman dengan 15 referensi. Skripsi berapa halaman? Minimal 75 halaman. Oh, banyak sekali. Ketika kita bayangin, benar banyak sekali. Coba kita lakukan secara istiqamah. Misalnya satu hari, kawan-kawan menulis nggak usah banyak-banyak, 2 halaman aja. Satu hari 2 halaman, tapi istiqomah. Selama 1 bulan, Anda sudah merampungkan 60 halaman. Setidaknya sampai 75 halaman, 1,5 bulan sebetulnya Anda sudah selesai ngetik, ya, membuat 75 halaman itu selesai 1,5 bulan sebetulnya. Maka secara teori, kalau dengan analisa, dengan penelitian, 3 bulan itu Anda sebetulnya sudah kelar. Oleh karenanya fakultas memberikan waktu berapa? 6 bulan. Nah, gunakanlah 6 bulan itu untuk menyelesaikan skripsi Anda. Minimal 75 halaman dengan referensi 40 judul buku. Lebih dari itu, Anda dapat memperpanjang. Tentunya ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? 1, Anda bayar kembali bimbingan 50% kalau tidak salah dari bayaran pertama. Nah itu saya ingin mengajak kawan-kawan tepat nih 6 bulan. Ya, karena secara teori 3 bulan itu bisa selesai. Ketika kita istiqomah gitu. Nah, inilah yang ingin saya dorong ke kawan-kawan. Maka apa? Insya Allah saya akan mendampingi bagaimana kawan-kawan menghadirkan proposal yang layak untuk digunakan di seminar proposal semester 7 nanti. Kenapa? Anda padat di semester 7. KKM. Ya, lalu PPL. Lalu komprehensif. Lalu seminar proposal dan penelitian skripsi. Nah, itu yang bisa saya jabarkan. Dan bagaimana secara teknis panduan yang kita akan gunakan. Dan saya akan menggunakan seluruh item yang akan saya jelaskan dalam metode penelitian adalah seluruh pijakan yang digunakan oleh Fakultas Tarbiyah melalui buku panduan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah tahun 2021. Di mana adanya bukunya? Di Tata Usaha.
silakan berhubungan dengan Bu Eri. Gitu. Dan itu yang akan kita gunakan dalam mata kuliah metode penelitian ini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya ada problem di PowerPoint dan PDF ya. Nanti insya Allah saya share. Seluruh materi saya share di Google Classroom. Google Classroom saya sudah buatkan, termasuk buku referensi. Buku referensi metode penelitian secara umum. Ya, bukan panduan penelitian tarbiyah. Karena buku panduan tarbiyah silakan dibeli di tata usaha di fakultas. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Afwan Pak, untuk Ya, silakan. untuk 15 halaman di luar dari bab 1 atau sama halamannya udah termasuk? Apa yang dimaksud bab 1? 15 halaman itu adalah proposal. Oke. Proposal di luar cover. Oke, jadi mulai dari saya share kembali. Tampak? Oke. Ini semua berjumlah total 15 halaman minimal. Oke, minimal. Jadi Anda bagaimana ngisinya? Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Pekan depan, pertemuan offline saya akan jelaskan. Makanya saya menginginkan itu offline seluruhnya adalah ingin menjelaskan secara rinci ya. Gitu. Tapi saya sedang mencari bagaimana efektivitas pembelajaran online. Kenapa? Karena kalau online kan saya tidak paham nih. Rifat Shauqi sedang apa misalnya kan, dan yang lain sedang apa, saya nggak paham. Saya ingin semuanya ini bisa memahami dengan baik. Jadi saya bisa mendampingi bagaimana proposal itu hadir. Nah, 15 halaman itu ini semua. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, baik secara teoritis atau praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penyusunan, daftar pustaka, dan outline itu bagaimana. Bagaimana penyusunan? Ketika proposal, sistematika penyusunan tidak ada. Tapi ketika jadi bab 1, sistematika penyusunan harus hadir. Outline hilang, daftar pustaka hilang. Nanti insya Allah saya akan jelaskan. Jadi 15 halaman itu ini semua isinya. Oke. Silakan. Ini baru penjelasan datanya saja. Insya Allah mulai besok saya akan jelaskan tentang dasar penelitian, kuantitatif, kualitatif itu bagaimana, library research dan field research itu bagaimana, termasuk bagaimana pendekatannya adalah PTK, penelitian tindakan kelas itu bagaimana, termasuk ruang lingkup penelitian PAI itu bagaimana. Ingat bahwa kawan-kawan bahwa tetap kita dibatasi dengan ruang lingkup. Tentunya ketika misalnya mohon maaf Muhammad David mengajukan tentang penelitian misalnya hubungan atau korelasi misalnya ekonomi dengan pendapatan. Ruang lingkup nggak ada. Bukan ruang lingkup PAI. Nah, bagaimana ruang lingkup PAI? Insya Allah besok saya akan jabarkan mana saja yang bisa kita kaji. Oke. Nah, oleh karenanya silakan mulai sekarang kawan-kawan mencari masalah. Bukan membuat masalah ya, tapi mencari masalah. Mencari masalah yang terkait dengan pendidikan. Banyak sekali. Yang penting jangan buat masalah. Yang harus cari adalah mencari masalah. Gitu. Yang bisa diteliti. Silakan, ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Silakan. Berarti untuk semester ini kita fokus belajar, Ustaz. Nggak ada kayak makalah-makalah gitu, Ustaz. Fokus belajar, iya. Sebetulnya
pengantar di metode penelitian saya. Ini tutorial. Saya yang menjelaskan. Oke. Nah, kawan-kawan, ulumul hadisnya bukan nama saya. Jadi ketika saya jelaskan teori, misalnya saya menjelaskan tentang latar belakang masalah dengan identifikasi masalah. Full. Nah, baru silakan Anda buat bagaimana membuat latar belakang masalah dan bagaimana membuat identifikasi masalah. Itulah tugasnya. Clear ya? Jadi makalah tidak ada. Yang ada adalah bagaimana Anda mempraktekkan apa yang sudah didapat dalam teorinya. Nah, saya nggak akan keluar dari apa? Proposal, subproposal. Seenggak-enggaknya ketika poin A selesai, poin B selesai, sampai poin J, berarti apa? Di akhir perkuliahan Anda sudah hatam sebetulnya proposalnya. Nah, itu yang akan kita godok. Ya. Tapi penggodokannya diawali dengan judul. Judul ketika masalah ada, lalu dirangkai dengan bagaimana temanya, lalu dihadirkan judul, diajukan, oke, saya akan membaca judul dari kawan-kawan, oke, ini belum diteliti, silakan, lanjutkan. Oh, ini sesuai dengan ruang lingkup PAI, dan belum ada yang meneliti, silakan lanjutkan. Nah, dari situ. Artinya apa? Kerja kawan-kawan dalam satu semester ini bisa bermanfaat di semester 7, ya kan? Dan kawan-kawan bisa melanjutkan ketika ada perbaikan dari penguji proposal, ada masukan dari pembimbing, setidaknya proposal itu dimodifikasi jadi dari bab 1. Oke. Nah, bab 1 tinggal lanjutkan, bab 2, bab 3. Gitu ya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Saya sama-sama. Silakan. Pak, untuk konsultasinya itu, untuk konsultasi judulnya itu japri ke WA Bapak sendiri apa ada sesinya nanti, Pak? Nah, itu ada sesinya, teknisnya itu memang saya lagi meramu nih bagaimana online ini efektif ya. Karena kan tidak semuanya, saya ingin semuanya ini merespon keinginan apa? Saya harap semuanya tepat waktu deh, gitu kan? Artinya tepat waktu dalam penyelesaian proposal. Nanti kan pekan depan saya belum berbicara dengan judul. Saya akan menjelaskan tentang penelitian dasar dulu, pemahaman terlebih dahulu. Baru saya akan buka, oke, buat list untuk masalah, ya kan? Lalu kita diskusikan. Jadi ibarat kata saya cuma fasilitator kawan-kawan, pendamping kawan-kawan, bagaimana menemukan masalah, lalu dirangkai menjadi judul penelitian, dan lalu kita garap penelitian proposal Anda itu. Begitu, Aditya. Insya Allah nanti akan rank waktunya. Kalau mengikuti semester sebelumnya, itu saya minta PJ-nya untuk mengumpulkan seluruh judul 2, kualitatif dengan kuantitatif. Setiap mahasiswa 2, berarti 4 judul. 2 berkaitan kuantitatif, 2 kualitatif. Nah, itu langsung saya baca. Saya baca, lalu saya tandai. Ini sudah ada, ini belum, oke, misalnya. Oh, ini di luar lingkungan PAI. Nah, itu insya Allah saya akan lakukan itu. Dan satu lagi, saya mohon ya ketika memang judulnya misalnya, wah sudah berkali-kali ngajuin nih judulnya, kok ada mulu. Saya bukan mempersulit ya, enggak. Tapi saya ingin membatasi dari saat ini, jangan sampai apa yang dilakukan oleh kawan-kawan menjadi sia-sia ketika nanti di akhir. Kenapa? Ada beberapa kasus, saya sudah warning, ini sudah ada. Tapi kalaupun mau dilakukan, silakan. Tapi jangan bawa ke sempro, ujian seminar proposal. Ada yang nekat. Dibuatlah karena jadwal sempronya dibuka dan dia nggak mau terlambat dengan kawan-kawannya, dipakailah itu. Diujikan. Kebetulan emang judulnya ada di fakultas dan sudah dilakukan. Akhirnya apa? Ditolak. Nah kan jadi kerja 2 kali maksud saya.
Oleh karenanya, saya ingin satu semester ini semua mempunyai masalah, mendapatkan masalah tentang pendidikan, lalu mendapatkan judul yang belum diteliti oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Institut PTIQ Jakarta, sehingga apa? Satu tahap kawan-kawan bisa melalui lah, ya, artinya dalam penyiapan proposal. Itu ya. Jadi targetnya sudah kita pahami semua ya. Targetnya adalah proposal penelitian untuk skripsi. Oke, ada lagi? Silakan. Dan saya berharap sekali ini usahakan ya, dengan segala keterbatasan kita di apakah online offline, usahakan bisa mengikuti. Karena bisa jadi poin-poinnya saya jelaskan, lalu ada yang tidak ikut tuh tidak nyambung nantinya. Ya. Kenapa? Satu, ketika membahas satu tema, misalnya satu subbab. Contoh misalnya, saya izin lagi saya. Poin G misalnya. Poin G penelitian terdahulu. Itu bisa jadi ketika kawan-kawan nggak mengikuti, lalu ngelihat tuh skripsi orang lain atau proposal orang lain di fakultas di kampus lain. Ternyata apa? Bisa berbeda. Bisa nggak berbeda? Bisa. Bisa berbeda. Maka saya berharap bahwa satu pijakan kita bersama adalah buku panduan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah. Itu pijakannya. Jadi bukan pijakannya Sandi atau pijakannya Pak siapa, tapi pijakan dalam penulisan karya ilmiah adalah buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Tarbiyah. Ya, Institut PTIQ Jakarta tahun 2021. Emang beda. Dalam karya ilmiah tidak ada yang salah. Contoh, penggunaan kutipan. Ada yang menggunakan catatan kaki. Ada body note. Ada end note. UI pakai body note. Salah? Nggak salah. Dalam karya ilmiah. PTIQ pakainya catatan kaki. Kapan jadi salah? Ketika kawan-kawan misalnya menggunakan body note. Kenapa? Karena panduan di PTIQ menggunakannya adalah footnote. Artinya, maka pijakan yang kita gunakan dalam menuliskan sistematika penulisan di proposal adalah sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah Institut PTIQ Jakarta tahun 2021. Itu ya, kita sepakati itu. Oke, masih ada silakan. Ini kalau yang hadir sedikit, tapi di catatan absen saya kelas C ini paling banyak ya. Kelas C sampai 46, betul? Itu sama yang ngulang kayaknya. Oh, yang ngulang, oke. Nah, saya berharap bahwa satu ya, mohon maaf, yang ngulang di mata kuliah saya kemungkinan ini mahasiswa yang saya ampu juga. Saya tidak mentolerir mahasiswa yang tidak menunaikan tugas. Contoh, tugas proposal akhir. Misalnya tidak disetor, maka saya tidak akan mengujikan. Otomatis akan mengulang. Atau yang tidak pernah masuk misalnya. Atau tugas-tugas individu yang tidak pernah disetorkan. Nah itu yang saya katakan termasuk yang saya batalkan dalam perkuliahannya. Itu ya. Mohon dipahami. Silakan, masih ada? Ya, David.
Iya, betul. Artinya apa? Kalau penulisan karya ilmiah adalah sesuai kaidah, oke? Penulisannya sesuai kaidah, ya kan? Kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana menulisnya? Nanti insya Allah akan saya jabarkan satu persatu. Ketika membuat latar belakang masalah, apa sih yang kita akan isi di situ? Ketika kita buat identifikasi masalah, apa isinya? Nah, insya Allah nanti setiap subpoin dari ragam proposal itu akan saya jelaskan. Gitu, tapi. Jadi memang harus sesuai dengan karya ilmiah. Gitu. Termasuk konten-kontennya. Saya tadi katakan di penjelasan, tidak boleh atau hindari plagiarisme. Kedepankan kejujuran. Nah, saya beberapa kali menemukan hal tersebut. Kenapa saya selalu mengingatkan? Karena ada aja mungkin mahasiswa ini sibuk, super sibuk. Terus terang super sibuk. Ketika bukan satu hari, besoknya adalah ada batas akhir penyerahan proposal, dia belum bikin sama sekali. Akhirnya jalan pintas. Ngopi di Google, ambil, kirim. Artinya sistemnya sistem SKS. Sistem kebut semalam. Jangankan bisa jadi bukan semalam, sejam. Nah, itu pasti akan saya baca dan saya akan kritisi. Gitu. Nah, itu yang saya harapkan bahwa ya kita kerjakan semaksimal mungkin lah apa yang menjadi proposal kawan-kawan. Gitu ya, David dan kawan-kawan. Oke, masih ada? Kalau angkatan aslinya ini 33 mahasiswa ya? Angkatan 20 ya? Kayaknya segitu. Ya, 33. Ya mungkin Ustaz. Berarti minus 2 orang nih. Kalau absensi dari Bu Eri. Ya. Angkatan 20, ini ada 33. Ya, mengulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waduh, ini rata-rata yang kemarin bermasalah juga ini. Oke, silakan. Ya, silakan, David. Betul, betul. Makanya nanti akan bersinggungan. Nah, pendalaman Prof. Murtado itu bagian mana? Sudah masuk belum Prof. Murtado? Belum. Belum ya? Ya, nanti akan bersinggungan, betul. Dan bisa jadi kalau di angkatan 2022 atau 2021 itu sudah berubah. Jadi kalau ini kan masih satu semester bersama ya. Kawan-kawan dapat metode penelitian 1 dan metode penelitian 2 di Prof. Murtado. Angkatan 2021 itu berbeda karena kita sudah merubah kurikulum. Tapi kan kurikulum itu tidak berlaku surut. Jadi Anda masih tetap pakai kurikulum 2020. Yang angkatan 2021 di semester 5 itu mendapatkan metode penelitian 1. Semester 6 baru metode penelitian 2. Begitu. Nah, karena ini adalah angkatan terakhir dari revisi kurikulum, maka metlitnya itu masih satu semester. Jadi betul, nanti sisirannya akan sama dengan Prof. Murtado. Gitu. Bisa jadi tuntutannya pun, tugas akhir dari perkuliahannya pun sama. Gitu. Bisa jadi. Silakan, Mas Ada.
Clear? Clear, Ustaz. Clear ya? Artinya tinggal nanti insya Allah materi saya akan sebar ke kawan-kawan, link Google Classroom pun saya akan sebar. Silakan di situ ada beberapa buku ya, metode penelitian secara umum. Ya. Nah, panduan silakan beli di tata usaha di fakultas ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah pekan depan kita offline dan saya akan menjelaskan full ya, penjelasan terkait dasar penelitian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Silakan ditampilkan mukanya, saya mau ambil kehadiran karena absensinya belum saya ambil ya. Karena baru ini baru jadi kalau nggak salah kemarin. Rajib Gifaris, oke. Raihan Ulul Azmi, silakan ditampilkan. Alfi Albana, silakan. Rifat Syauqi, Adun Maulana, silakan. Saif Ulul Azmi, Raihan belum tampak. Muhammad David hilang. Oh, belum dua ya. Muhammad David dua. Kafa Syahida, ada Kafa Syahida? Kafa Syahida belum ya? Oke,